Setelah kita bersama mohon tuntunan sarana dan Pancasila serta berlatih meditasi, tiba saatnya yang tepat kita bersama-sama untuk memohon tuntunan Aradhana Dhamma Disana kepada Yang Mulia Bhante. Mari kita bersama-sama memohon tuntunan Aradhana Dhamma Disana. Penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya berajari dan memohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada kami. Suku Danang Kubadu, Suku Sadama Disana, Suku Samasan Samagi, Sanakanang Tapu Suku, Katame Rata, Katame Marita, Lena Dhamma Sawana Iltamanggala Mantama. Namo Sakyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Yang saya muliakan Mahavira Panamadiku, Sekretaris Wilayah Sanggar Indonesia Provinsi Riau beserta Biku Usalanaya, yang terhormat Bapak Penyelenggara Bimas Muda Kabupaten Bengkalis yang hadir bersama kita, Bapak Putra Sepuh MM, yang terhormat seluruh pengurus besar Yayasan Bogor dan pengurus Ziarah Ubadama Budi Sandar Budi, yang terhormat Upasaka Pandita, Upasika Pandita, Upasaka Anu Pandita, Upasika Anu Pandita, dan yang berbahagia kepada seluruh umat Buddha yang hadir pada malam hari ini. Umat Buddha yang berbahagia, setiap tahun kita semua memperingati peristiwa yang sangat bersejarah di dalam perkembangan budaya. Saya tidak akan mengulang perjalanan sejarah karena hampir tiap tahun saya bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ingat, kalau lupa dan yang belum pernah mendengar, nanti boleh minta ceritanya. Kebetulan besok saya masih di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari saya ingatkan kembali bahwa Kadina adalah satu-satunya hari raya yang dilaksanakan oleh umat Buddha
yang disaksikan langsung oleh Sang Buddha Gautama. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Anda mengenal Waisaka Puja yang paling besar di negara Indonesia ini. Anda mengenal Magha Puja, mengenal Asaha Puja atau Asada, tetapi Katina adalah satu-satunya yang bersinggungan atau berhubungan langsung dengan kehidupan Sang Buddha Gautama atau Sang Buddha Sakyamuni. Merupakan acara keagamaan terbesar di dalam budaya. Yang kedua, yang bersinggungan atau berhubungan langsung dengan Sang Buddha adalah upah sampada. Ini yang harus kita pahami. Saya mengingatkan kepada seluruh umat Buddha yang hadir, ini enak tadi pagi dari hari ini. Mohon maaf, Pak ganti mic tidak enak. Cek. Iya, saya ulang. Saya mengingatkan kembali, Katina itu mempunyai syarat. Bagi umat Buddha yang baru ikut perayaan Katina di wihara ini, ataupun yang baru mendengar ceramah saya pada malam hari ini, Katina itu mempunyai syarat. Yang pertama, harus diselenggarakan setelah masa Waisak atau musim hujan, dan hanya dilaksanakan di bulan Kartika atau Katina itu sendiri. Itu syarat pertama. Yang kedua, Katina harus dihadiri oleh Bhikkhu Sangha atau anggota Sangha, walaupun hanya satu orang. Yang ketiga, di setiap wihara Katina di dalam Kudakapata Teragata Perigata atau kitab suci Teragata Perigata itu hanya boleh dilakukan satu kali upacara di tempat itu. Dan yang keempat, ini yang harus dipegang teguh. Katina itu bisa dikatakan Katina dana kalau ada persembahan kain atau jubah. Ini 4 syarat ini tidak boleh terlewatkan. Di sini ada hadir bantuannya Ibu Saradayaku dan saya pribadi, ya kan, bulannya masih bulan Kartika, ya, dan ini khusus untuk umat Buddha yang satu kali ini, besok sudah tidak boleh lagi ada acara Katina di sini. Dan semua saya melihat ada jubah. Jubah kalau tidak ada, sebenarnya bisa diwakili dengan kain putih. Berapa meter Bante? Tidak perlu banyak. Kain putih yang bisa digunakan untuk Utara Wasaka atau jubah dalam minggu sudah cukup mewakili syarat di dalam perayaan Katina. Tetapi kalau ada jubah ini adalah pengertian yang sudah sedikit lebih baik dibandingkan hanya Utara Wasaka atau kain dalam saja. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 syarat ini sudah terpenuhi di wihara yang sangat Anda dan kita cintai bersama ini. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, Katina ini harus direnungkan
mengingat kembali sejarah, terutama adalah peristiwa di mana persembahan jubah yang pertama kali yang di luar bulan Katina adalah oleh Maha Pajapati Gotami, Ibunda Tiri Buddha Gotama. Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Maha Pajapati Gotami, beliau begitu dengan keinginan yang baik, cetana yang hebat, aditana, kemauan yang luar biasa untuk mempersembahkan sesuatu. Beliau memintal tenun dari satu benang ke benang lain, akhirnya menjadi sebuah kain, dan beliau jahit sendiri menjadi jubah. Suatu ketika beliau ingin mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha secara pribadi. Buddha menyarankan, kalau ada kalimat Buddha menolak, itu adalah salah ketik. Yang betul Buddha menyarankan, menasihati untuk dipersembahkan kepada Sangha. Tetapi sejarah itu di luar Katina. Kalau Katina itu sejarahnya dengan berhubungan dengan Upasaka Anatta Pindika. Anda udah hafal, tapi khusus yang ini. Bapak Ibu sekalian, Maha Pajapati Gotami awalnya sedih karena berminggu-minggu beliau memintal satu benang menjadi kain dan tenun terbaik. Tetapi pada saat ingin dipersembahkan kepada Buddha Gotama, beliau menasihati, menyarankan untuk dipersembahkan kepada Sangha. Mengapa? Karena Buddha bisa melihat jauh hingga melampaui batas kehidupan, hingga melampaui batas yojana, bisa melampaui batas alam-alam di dalam 31 kehidupan ini. Maka kalau jubah ini dipersembahkan dan saya terima, maka Maha Pajapati Gotami akan terlahir yang cukup lama di alam arupa Brahma. Satu kehidupan arupa Brahma itu, alam kehidupan manusia itu 4.320.000.000 tahun. Kalau tidak percaya nanti tanya Pak Penyelenggara yang sarjana agama. Kalau enggak tanya ini dari sebelahku, calon magister agama. Jangan tanya saya bukan, tapi saya membaca dan membaca dan membaca. Nah, Sang Buddha melihat, menembus, kalau nanti dipersembahkan kepada Sangha, maka Maha Pajapati Gotami dalam kehidupannya saat ini akan menjadi bhikkhuni utama dan bahkan menjadi pemimpin daripada Sangha Bhikkhuni dan Arahata Bhikkhuni. Sang Buddha tidak ceramah dulu, beliau menyarankan ibundanya pulang kecewa, tapi Sangha akhirnya berkumpul. Beliau setelah itu mendatangi kembali, mempersembahkan, akhirnya diterima. Baru Buddha bernasihat kepada Maha Pajapati Gotami, duhai berumah tangga yang lain, mengapa kusarankan kepadamu untuk mempersembahkan kepada Sangha? Karena aku sendiri adalah anggota Sangha. Sangha ada juga. Kalau ini tanya kepada Ibu Pandita Jemina, kita tahu ada Sakti Sangha, ada Arya Sangha, atau Parwati, ya, nama mahasiswa saya. Tapi bukan saya jurusan agama, beliau jurusan agama. Nah, nanti hafal itu. Nah, beliau melanjutkan begini, ketahuilah berumah tangga, mengapa aku menyarankan kepadamu
untuk mempersembahkan ini kepada sangga, karena kekuatannya nanti akan amat dahsyat bagi dirimu. Dan setelah itu Buddha diam, menerima persembahan, dirundingkan sangga, diberikannya juga kepada sang Buddha. Akhirnya di dalam Dhamma Vedanya Kamma, Mahapajapati Gautami akhirnya memutuskan, karena parami yang hebat. Parami itu kumpulan kebijaksanaan yang hebat. Beliau akhirnya bisa menjadi bhikkhuni dan menjadi arahat terkemuka, bahkan ditunjuk oleh sang Buddha sebagai pemimpin utama Sangga Bhikkhuni. Setelah menjadi Sangga Bhikkhuni, Buddha meneruskan ceramahnya kembali. Duhai Bhikkhuni Mahapajapati Gautami, inilah yang saya tegaskan kepadamu. Maka mengapa kusarankan kamu mempersembahkan kepada Sangga? Bukan untuk diriku sendiri. Kekuatan inilah yang menumpuk, akhirnya kamu bisa menjadi orang yang hebat, orang yang terkemuka di dalam pemimpin perempuan. Selesai Dhammadesana, Buddha yang kedua kepada Mahapajapati Gautami, beliau mencapai arahat tertinggi, Tewija arahat, arahat yang mempunyai 6 ya? Ini 6 betul ya? 6 kekuatan batin yang hanya dimiliki oleh Tewija arahat. Itu akhirnya Mahapajapati Gautami, arahat yang terkemuka, tersenyum, paham mengapa dulu Buddha menyarankan kepada beliau untuk mempersembahkan kepada Sangga. Hari ini Katina setiap tahun ya kita rayakan atau Anda rayakan, apa yang harus Anda renungkan? Kalau ini harus yang terbaru. Nanti kalau tidak Anda bosan dengan saya. Suatu ketika Buddha berada di dalam masyarakat suku Uga di kota Vesali. Umat Buddha yang saya banggakan, Buddha Sakyamuni beliau adalah orang Samyang Sambuddha di masa ini yang paling banyak menghabiskan kehidupannya di kota Vesali. Ada satu yang Buddha nasihatkan kepada suku Uga dari kota Vesali. Beliau mengatakan demikian, duhai